Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Hadratil mukarramin, para alim, jamaah salat maghrib yang fa'insyaallah dimuliakan Allah SWT. Marilah kita sama-sama selalu memuja dan memuji syukur kita kepada Allah SWT atas limpahan nikmat taufik hidayah serta anahnya, sehingga kita semua pada saat hari ini insyaallah takdirkan untuk duduk tafakur di masjid untuk sama-sama mempelajari kitab-kitab ulama terdahulu yang mengupas tentang hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang akan kita pelajari menjadikan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Salat dan salam kita sanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua yang hadir pada saat ini dan saudara-saudara kita yang mengaku beriman kepada Allah SWT mendapatkan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Mari seperti biasa kita bacakan dulu Fatihah untuk guru-guru kita. Semoga dengan Fatihah yang kita bacakan menjadikan salah satu wasilah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Al-Adina wa likatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qurabatihi min al-anbiya wal mursalin wal awliya wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama wal musannifin wa jami'il malaikati al-muqarrabin thumma khususan Abdul Qadir Jalali wa khususan Syekh Abdul Ibnu Hajar al-Asqalani wa Nawawi al-Bandari wa khususan jami'a al-kiram madrasat al-Qudsiyah wa mimma tadulum wa khususan jami'a abaina wa ummahatina lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. أمن تذكر جيران بذي سلمي مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي يا رب محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب. مصطفى بلغ مقام واغفر لنا ما مضى. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب. مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وتعين الفقير وتزيد لأهل الشرف شرفا إلى آخره. Melanjutkan makalah yang ke-10, bab yang ke-10, makalah yang ke-12, nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Siapa anaknya kemarin namanya, Pak? Namanya Tharon, yang di Al-Quran itu ya bunayya idz qala Luqmanu libnihi ya bunayya inni, itu sampai akhir itu yang dihitopi itu ternyata putra beliau yang bernama Tharon, pakai sa namanya Tharon. Nasihat selanjutnya yang kemarin itu udah beberapa nasihat. Tuhyil qalbal mayyit, supaya menghidupkan hati yang mati. Kalau kepingin mendapatkan hikmah dari hidup, hikmah yang baik, maka salah satunya yaitu tuhyil qalbal mayyit, menghidupkan hati yang mati. Watujalisul masakin, jangan ragu-ragu kumpul dengan orang-orang yang enggak punya, orang miskin. Karena orang kumpul dengan orang miskin itu kita biar ngerasain dan ngerti kondisi keadaan orang miskin. Kalau orang punya kumpul dengan orang miskin akan tersentuh hatinya, kepingin membantu. Kadang makan seadanya orang miskin tuh, Pak. Makan, kalau orang-orang yang punya duit kan lauk pauk lengkap. Kadang saya kalau lihat di YouTube itu nenek-nenek makan cuman pakai sayur, cuman direbus doang tuh, kayak daun kelor itu direbus doang itu. Itu kita kalau sering kumpul sama orang itu kan tersentuh hatinya, kepingin apa kira-kira memberi, berbagi dan tidak jauh dari sifat sombong. Jauh dari sifat sombong kalau ketemu orang miskin. Tapi kalau sebaliknya, kalau hati udah keras, ya ketemu orang miskin malah sombong. Ya makan gituan doang, nggak level. Kadang gitu kan, kita ditawarin makanan, kita kalau canda sih nggak apa-apa. Tapi kalau beneran itu namanya nyakitin hati. Disuruh kita mertamu nih ke orang nggak punya, terus disuguhi singkong, ya nggak level itu mah. Makanan kampuang. Nggak tahu yang gitu-gitu, yang nikmat, yang nikmat gitu. Udah gitu masih orisinil lagi kan, jauh dari campur tangan kimia, masih murni. Watattaqi majalisal muluk, ay tatstanibu majalisal muluk. Dan wahai anakku, takutlah kamu atau jauhilah olehmu majalisal muluk, berkumpul dengan para raja-raja, maksudnya pejabat. Jangan sering-sering kumpul pejabat, ngumpulin pejabat mulu, ntar pikirannya apa? Korupsi. Pikiran ketemu, wah enak ya pejabat gini, sehari 3 juta men. Ya,
Sehari 3 juta, tunjangan rumah 50 juta. Udah narik dari pagi sampai malam, gajinya sebulan. Dia 2 hari, kita belum nyampe ya. Itu baru tunjangannya Pak. Aku lihat itu di poskesnya kalau nggak salah itu istrinya Anang itu sampai Krisdayanti ya. Itu mosok itu baru tunjangannya, belum dana aspirasi. Itu setahun 5 kali pertemuan, sekali pertemuan 450 juta Pak. Coba kali 5 itu berapa tuh? 2 miliar lebih. Gajinya mah belum ada apa-apanya kalau dibanding tunjangannya tuh. Gimana nggak makir-kir ya? Makanya rebutan orang kepengen jadi anggota kayak gitu. Itu gede banget pantesan gitu. Terus hasilnya apa yang dirasakan kita? Itu yang ditanyakan mahasiswa itu tanyakan masyarakat tuh. Hasilnya apa dengan gaji sandem kayak gitu kan? Itu datang nggak datang ya tetap absen nggak apa paling yo absen doang. Anggota-anggota kecil mah udah yang penting dengerin pulang dapat duit segitu Pak. Makanya kalau kumpul-kumpul sama mereka yang mudah banget duitnya, nggak tahu bener duit halal apa enggak, kepengen kita apalagi kenal akrab malah sombong. Kita itu enggak saudaranya bukan, tetangganya bukan, cuman akrab doang gitu. Wah sombong, loh itu kenal teman saya itu. Bener gak? Jadi menteri itu, kakak kelas saya, padahal kakak kelas itu kenal apa kakak, bodoh amat. Jadi presiden siapa? Dulu satu alma mater tuh mas saya, satu alma mater doang. Gitu aja udah sombong. Tuh, makanya disuruh watat taki, wahai anakku, watat taki, aitat stanibu majalisal muluk. Jauhilah, jangan kumpul-kumpul, sering-sering kumpul sama mereka. Belum kuat kamu memposisikan dirimu, belum kuat, ntar timbul rasa sombong. Watu syarriful wadi, watu syarrifal wadi, anakku, muliakanlah orang yang wadi, yang asor, orang yang rendah, yang sering disepelein orang, muliakanlah. Makanya ini ngomong mau konten mau kakak ya, saya jujur salut sama Gubernur Jawa Barat. Salut saya apa? Nggak punya jijik sama orang tua. Mohon maaf nih, orangnya tua, kulitnya udah hitam, salim terus cium tangan ya, itu nggak ada jijik, itu luar biasa itu. Susah loh Pak. Kita gampang gitu, kalau praktek bener susah itu. Ketemu orang nggak punya yang kumel gitu terus meluk-meluk cium tangan itu susah. Nah itu kan konten, mau bodo amat, mau konten mau kagak lah terserah orang penilaian. Tapi meluk dan mencium tangan orang nggak punya itu luar biasa susah Pak. Apalagi orang punya jabatan, punya duit, itu luar biasa. Itu salah satu itu watu syarrifal wadi, itu tak salah satu memuliakan orang tidak punya orang rendah, benar. Jadi jangan salah mengartikan mencium tangan itu bukan berarti menyembah. Kadang ini kan orang kebablasan mengartikan nyium tangan itu seakan-akan menyembah. Enggak, nyium tangan itu tanda memuliakan. Lah tradisi di Indonesia itu kalau anak muda sama orang tua, anak kecil sama orang tua, pokoknya yang di bawahnya umurnya itu rata-rata biasanya cium tangan, itu tanda apa? Memuliakan, yaitu. Nah ini salah satu hikmah ini. Kalau kamu mau mendapatkan hikmah wahai anakku, kalau sama orang nggak punya muliakan, sama orang yang disepelein orang muliakan. Aitarfa'usa kitol ladzi la qimatalahu, yaitu memuliakan orang asor, orang yang dianggap rendah, yang tidak punya apa-apa. Laki mata lahu itu randu duit, uspoe miskin lah, di hadapan orang itu diremehin banget. Itu suruh muliakan. Wa tuharrirul abid,
Dan selanjutnya muliakanlah abid, budak. Nah, budak kan merdekakan budak. Wa tuharrirul abid, dan merdekakan budak. Sekarang nggak ada zaman perbudakan, nggak ada. Terus gimana? Ya kalau ada pembantu rumah tangga yang ngeluh gajinya kecil ya kebantu. Kalau punya duit kasih. Kalau dia sering ngeluh gaji kerja baru gaji nggak nyampe, nggak nyukupin, nah, kita bantu. Watu wil gharib, watu wil gharib, dan memberikan tumpangan, yang enak kita cah artinya. Watu wil gharib, dan memberikan tumpangan kepada orang asing. Nah, ini yang susah Pak, ini susah. Karena orang asing di sini kan kadang sekarang udah susah Pak. Kita kasih tumpangan handphone hilang. Kita kasih tumpangan malam-malam motor hilang, ngeri ini. Tapi di sini waktu wil gharib ay tangzilu man ba'uda min baladihi fi manzilika, memberikan tumpangan kepada orang yang jauh dari negaranya. Dia turis rasul balik duitnya kentean. Ada turis uangnya kehabisan, nggak bisa pulang, ya itu kita tolong dengan apa? Ya kita tolong suruh nginep di rumah kita, tapi ya jangan lupa izin RT RW. Dan jangan milih-milih, yang sampai yang kasih tumpangan boleh cewek-cewek doang. Gharibnya turisnya turis cewek, gantian yang bapak-bapak nggak mau, ya salah, bukan itu. Semuanya kalau mau nolong boleh nggak boleh di sini menolong orang ini. Wa tu'inul faqir bimalika, wa tu'inul fakir, dan menolong orang yang fakir. Sering kita jelaskan apa sih bedanya fakir dan miskin. Kita sering mendefinisikan seakan-akan fakir sama miskin itu lebih miskin orang miskin, ya. Padahal aslinya definisi fakir sama miskin itu lebih nggak punya orang fakir. Orang fakir itu definisinya adalah orang yang tidak mempunyai kerjaan tetap dan tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Itu fakir. Jadi memang nggak punya kerjaan dia. Kalau ada orang nyuruh aja baru kerja. Dan kebutuhan untuk kehidupan sehari-hari nggak cukup. Kalau miskin itu punya pekerjaan tapi tidak cukup. Nah itu bedanya gitu. Jadi masih mulia mana Pak? Masih mulia miskin nama fakir. Kalau fakir itu benar nggak punya kerjaan tetap, nggak punya pekerjaan tetap dan tidak nyukupin. Sekarang kan banyak orang nggak punya kerjaan tetap tapi nyukupin. Contohnya mungkin ya youtuber itu kan kerjanya nggak jelas, tapi duitnya banyak. Nah, itu termasuk punya kerjaan apa enggak itu? Konten orang-orang yang bikin konten. Tapi kalau miskin itu punya kerjaan, punya mungkin kuli atau tukang nyangkul atau tukang kebon, tapi enggak nyukupin ternyata untuk kebutuhan sehari-hari. Itu namanya miskin. Suruh nolong orang fakir dengan apa? Bimalika, dengan hartamu. Pagi-pagi kita punya rezeki, kita bagi orang miskin-miskin, orang fakir miskin kita bagi. Dan salah satu pilar berdirinya dunia, salah satu pilar dunia itu masih tetap berdiri, itu salah satu doaul fuqara, doanya orang miskin, doanya orang fakir. Kenapa? Orang fakir itu kalau dikasih itu doanya benar-benar Pak, panjang lagi. Ya Allah, moga-moga si fulan Pak, sampean keluarganya kasih sehat, rezekinya banyak, itu kan, wah itu luar biasa itu fakir. Bi anta lafahum, dengan apa? Dengan lemah lembut, dengan kelembutan kepada mereka, bersifat lembut terhadap mereka. Oh bukan deh, oh belum nih. Watazidu li ahli syarafi, oh, makanya kok nggak nyambung. Watazidu li ta'li ahli syarfi, dan menambahkan li ahli syarafi syarafan,
menambahkan kemuliaan kepada orang yang mulia. Maksudnya ini, ada orang terhormat di dalam ilmu agama yang dihormatilah di kampung situ, itu muliakanlah, gitu maksudnya. Memuliakan orang yang punya kehormatan, muliakan orang yang punya kehormatan. Dengan apa? Bi ta'lafahum, dengan lembut terhadap mereka. Jangan ini sama orang mulia, mohon maaf nih, sama kiai, sama ustadz, sama guru ngaji, TPQ, muliakan mereka. Mereka yang telah mengajarkan anak-anak kita. Mereka itu orang mulia. Mulia di hadapan siapa? Di hadapan anak-anak kita mulia. Di hadapan Allah pun mulia. Itu suruh memuliakan mereka. Walis sayyidi sudadan bi antukrimuhu. Walis sayyidi, dan kepada bos. Bos itu mulia di kehidupan dunia. Sudadan, ditambahi apa kemuliaannya? Dengan apa? Bi antukrimuhu, bi antukrimahu, yaitu dengan memuliakan mereka. Sama dengan orang-orang yang punya, yang berduit, asal nggak bertingkah, muliakan dia. Memuliakannya, tapi jangan berharap aku muliain biar disayang sama dia, sering dikasih, bukan gitu. Memang memuliakan karena tulus dari hati, memuliakan. Hukia, diceritakan annahu ijtama al-Kisai wa Zaidi, telah berkumpul siapa Imam Kisai dan Imam Zaidi indar Rasyidi, di hadapan Harun ar-Rasyid, raja Irak zaman dulu. Fasolla, maka sholat siapa al-Kisaiyu, Imam Kisai al-Maghriba, sholat maghrib. Satu saat Imam Kisai dan Imam Zaidi itu kumpul, mungkin diundang Harun ar-Rasyid, Raja Harun ar-Rasyid, di istananya, mungkin di sini ada keterangannya. Kemudian mereka fasolil Kisaiyu, kemudian Imam Kisai sholat maghrib, mungkin jadi imam di sini. Fa'urtija alaihi fi kulya ayyuhal kafirun. Fa'urtija, makan dredeg. Fa'urtija, makan dredeg alaihi, atas Imam Kisai fi kulya ayyuhal kafirun, di dalam membaca surat kulya ayyuhal kafirun. Imam Kisai itu qori, ahli Quran. Ketika ngimamin, mohon maaf nih, bisa dredeg loh. Dredeg ini dredeg beneran, bukan dredeg karena takut, artinya bukan, memang dredeg gitu. Kayak kita kalau pas lagi ngimamin pertama, terus di belakang kita tuh kita berpikir ada orang alim-alim semua nih, gitu. Guru-guru saya nih, itu dredeg gak? Dredeg, grogi ya. Fa'urtija itu grogi, artinya sampai suaranya itu getar gitu, dredeg. Nah, Imam Kisai itu bisa dredeg juga, padahal ahli qori itu. Yang dibaca apa? Bukan surat tengah-tengah Quran, yang dibaca surat Kulya ayyuhal kafirun. Itu kalau grogi nemen, itu nggak nyampe-nyampe, Pak. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukumnya nggak nyampe-nyampe. Wala ana abidum ma abadtum, itu melulu tuh. Itu kalau grogi itu ngeblank belakangnya. Itu Imam Kisai nggak diceritain sampai gitu. Cuman pas baca surat Kulya bisa dredeg. Faqala Zaidiyu ba'da salami, maka Imam Zaidi ba'da salami itu berkata, qari'u ahlil Kufah yurtaja'u alaihi fil kafirun. Mosok orang qori'nya ahli Kufah baca Kulya ayyuhal kafirun aja dredeg gitu, diejek dia. Mosok Irwan baca inna atoina aja nggak kelar-kelar. Inna a'toina kal kausar fasalli li rabbika wanhar. Inna a'toina kal kausar.
Padahal cuma tiga ayat. Yuk kan namanya lupa. Balik lagi. Inna a'tainakal kautsar. Tuh, itu Imam Kisai diledek sama Imam Zaidi. Terus yurtaju alaihi fil kafirun. Tsumma sholat, kemudian tsumma sholat Zaidiyul Isya. Kemudian pas sholat Isya, Imam Zaidi jadi imam mungkin ya, sholat Isya. Fa'urtija alaihi fi suratil hamdi. Fa'urtija makan dredeg, grogi dredeg alaihi atas Imam Zaidi fi suratil hamdi di dalam membaca surat Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu Fatihah aja dredeg. Makanya jangan salah Pak, imam besar nih. Imam besar aja bisa grogi, apalagi kita nih kroco kan. Kroco, kalau kroco udah kroco, nggak pernah ngimamin lagi kan. Nah, terus suruh ngimamin, nggak ada imam suruh ngimamin. Itu sholat 4 rakaat bisa jadi 5 rakaat. Kalau enggak sholat 3 rakaat ini 2 apa 3 apa 2 apa 3. Iya, iya bagi kita bener. Yang orang imam besar aja bisa gitu. Falamma sallama, maka ketika sudah salam selesai, sapa Imam Zaidi qolal Kisa'u fi Bahril Kamil. Terus Imam Kisai balik nyindir Imam Zaidi dengan Bahar Kamil, aku lupa lagunya itu. Ikhfat lisanaka antakula fatubtala. Innal bala'a muwakkalun bil mangtiki. Ikhfat, jagalah lisanaka, lisanmu, antakula, kalau berbicara. Fatubtala, maka engkau akan diuji oleh Allah. Maksudnya gini loh, Imam Zaidi tadi ketika Imam Kisai salah kan ngeledek dia. Nah, ternyata ketika Imam Zaidi jadi imam, jika juga dia juga salah, makanya disinggung sama Imam Kisai. Makanya jadi orang itu kalau ngomong hati-hati, karena setiap yang kalian omongkan itu akan dapat ujian. Innal bala'a muwakkalun bil mangtiki, karena bala ujian itu akan mendatangi orang yang berbicara, maksudnya yang ledek. Makanya kan kita jangan ledek Pak. Kalau sampean ledek anak kecil, mohon maaf, kadang anak kecil lebih galak daripada sampean. Bener gak? Kalau kita ngeledek, ya bener loh. Kita ngeledek anak kecil nih. Tujuannya kita kan godain. Anak kecil bisa lebih keren loh Pak. Kadang ngomongnya jauh lebih kasar. Makanya jangan ledek, artinya gitu. Jangan ledek. Allah itu akan bales. Lewat mana? Nyatanya tadi Imam Zaidi juga salah ketika Imam Kisai baca Qul ya ayyuhal kafirun diledek Imam Zaidi baca Fatihahnya sudah dredeg. Intinya apa di sini? Maksudnya memuliakan Sayyid itu orang yang mulia, itu utama mendatangkan hikmah. Imam Zaid Kisai itu orang mulia, jangan diledek, gitu loh maksudnya. Imam Zaidi juga orang mulia, sama-sama mulia, jangan menghina. Wahya ay al-asru khisalin afdalu minal mal wa khirzun. 10 perkara yang kita bacakan tadi, yang ada memuliakan fakir miskin, memuliakan orang yang dianggap asor orang-orang lain, memuliakan kiai dan macam-macam yang saya terangkan tadi, itu afdalu, lebih utama, minal mali, daripada harta. Wa khirzun, dan menjadi benteng, ay hisnun, atau benteng, minal khaufi, dari rasa takut. Kalau kita jalanin nih 10 perkara yang saya baca tadi, itu
lebih utama daripada harta dan bisa membentengin kita dari rasa takut. Wa'uduwan dan persiapan fil harbi di dalam peperangan, ilmu kotalu yaitu peperangan. Maksudnya apa? Adun, persiapan. Maksudnya bisa menjaga kita dari permusuhan. Wabido'atun hina yarja'u. Dan jadi modal hina yarja'u ketika kita anggap kehidupan dunia itu dagang, itu sebagai modal dari keuntungan. Wahya aitil kal asratu syafi'atun khina ya'tarihil haula. 10 perkara tadi syafi'atun bisa menolong khina ya'tarihi ketika menimpa kepada seseorang yang bisa menjaga tadi apa al-haulu kekacauan. Nah, kalau kita bisa menjaga 10 perkara tadi, itu bisa menjadi pertolong dari segala macam kekacauan. Apa artinya? Hatinya tetap tenang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Aina fi'atun khina tusibuhul umur al-mufzi'atu, yaitu memberi manfaat ketika perkara-perkara tusibuhu yang mencobanya, al-mungzi'atu perkara yang mengagetkan, maksudnya bisa menjadi penolong dari perkara-perkara yang mengagetkan. Wahya daliluhu hina yantahi bihil yakin, dan menjadi dalil rujukan yang tahi hina yang tahi ketika sampai bihi dengan 10 perkara tadi apa al yakinu kematian, dan bisa menjadi pondasi ketika datangnya kematian. Maksudnya bisa nolong dengan 10 perkara tadi, insya Allah bisa menjadikan penolong ketika maut itu datang. Mungkin penolongnya itu bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi penolong itu bukan berarti terus datang makhluk, enggak. Mulut kita, hati kita itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengucapkan kalimat thayyibah. Kalau orang sakaratul maut, kalimat thayyibah yang paling bagus diucapkan yaitu kalimat tahlil la ilaha illallah. Tapi sering saya ajarkan, kalau kita pas nalkin orang yang sakaratul maut, kalau orangnya itu susah banget ngucapin la ilaha illallah karena kepanjangan, cukup aja nggak apa-apa, Allah, 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 kalimat itu aja. Kalau kadang kan la ilaha illallah panjang itu. Kalau orang sakaratul maut itu jangan bayangin kayak kita sehat gini Pak, kecil baca la ilaha illallah. Tapi ketika sakaratul maut, kalimat la ilaha illallah itu berat, kecuali orang-orang yang mendapatkan hidayah keimanan. Makanya kalau lebih mudah apa? Allah, Allah, nggak apa-apa. Karena apa? Ketika Bilal bin Rabah ditindih sama Umayyah, perutnya di padang pasir dengan batu yang besar, itu kalimat yang diucapkan Bilal bin Rabah itu enggak la ilaha illallah. Riwayat yang sering saya baca itu kalimat yang diucapkan adalah ahad, ahad, ahad. Artinya apa? Allah itu esa, esa. Berarti kita nyebut lafal Allah doang boleh dong. Allah, Allah, Allah. Karena Bilal pun ketika disiksa itu yang diucapkan kalimatnya itu ahad, ahad, ahad. Maksudnya Allah itu esa, Allah esa, Allah esa. Tapi waktu itu Bilal nggak nyampe wafat karena ditebus oleh Abu Bakar Siddiq. Innan nafsa, ilan nafsi kepada badan. Wawa satru khina la yasturuhu saubun. Wadzalika fil yaumil qiyamah. Dan bisa menjadi penutup, menjadi baju
untuk menutup aurat ketika aurat itu terbuka, ketika tidak ada baju. Kapan itu? Wadzalika fi yaumil qiyamah, yaitu ketika di hari kiamat. Besok di hari kiamat itu semua orang semua telanjang, Pak. Ibu-ibu telanjang, emak-emak telanjang, bapak-bapak telanjang. Yang enggak telanjang itu cuman para nabi. Kalau manusia biasa telanjang, kecuali orang-orang pilihan Allah mungkin ada yang ditutup. Tapi secara umum itu manusia besok telanjang. Lah 10 perkara ini kalau kita bisa jaga, itu menjadi satrun, jadi penutup besok insya Allah. Enak dong kita bisa lihat artis, ya kita pusing mikirin kita sendiri. Jangankan mikirin orang lain. Enak lihat orang telanjang, salah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuhsyarun nasu yaumal qiyamati, tuhsaru digiring. Siapa an-nasu manusia yaumal qiyamati pada hari kiamat, khufatan, tidak pakai sendal. Apa itu Pak? Bahasanya Indonesianya apa enggak pakai sendal tuh? Nyeker. Urotan, telanjang. Itosan, apa itu itusan? Ngorong itu haus. Itos, atos, level atos. Itosan, haus. Sukaro, mabuk. Jadi besok di hari kiamat itu orang digiring oleh Allah, dikumpulkan di padang mahsyar, tidak pakai sendal, tidak pakai baju, telanjang, terus hawanya haus. Sukaro, terus mabuk, pada keliengan gitu. Khiyaro, udah sukaro, khiyaro, bingung lagi, mereka bingung, kita di mana ini, mau diapain, pada pusing sendiri-sendiri. Min ahwali yaumil qiyamah, dari susahnya kejadian hari kiamat, kepanikan pada hari kiamat. Jadi udah orang pusing, nggak usah mikirin orang lain, mikirin diri sendiri semua. Layak lamur rojul bil mar'ati, laki-laki sudah nggak kenal perempuan, makanya telanjang tadi nggak ada ngaruh Pak. Karena kita sendiri pusing, nggak ngenali itu laki-laki atau perempuan. Wala ta'lamul mar'atu birrojuli, sama juga perempuan tidak tahu di hadapannya itu ternyata ada laki-laki. Bisa nggak itu benar terjadi? Bisa. Kita coba nih. Ada rumah seseorang kebakaran. Orangnya masih di dalam. Pas di kamar mandi telanjang. Kira-kira dia sempat nyari baju, pelari keluar telanjang. Pak, saya yakin dia udah nggak mikirin baju, langsung lari aja telanjang. Oh, ngerti-ngerti sadar sampai luar. Itu besok di hari kiamat gitu. Orang saking pusingnya udah nggak mikirin itu telanjang apa enggak. Di depannya ada cewek apa ada nenek-nenek, udah nggak saking pusingnya. Karena apa? Itu namanya ahwalul kiamah, kepanikan pada hari kiamat. Nah di situ kita diproses, suruh nunggu apa namanya hisab, disuruh nunggu hisab kita, dihitung kita mau digiring ke surga atau digiring ke neraka. Nah di situ kita akan diputuskan hisabnya berapa lama. Lama itu ribuan, ratusan tahun itu, mungkin bisa sampai ribuan nunggu itu karena panjangnya hisab kita. Makanya ada orang-orang pilihan itu yang masuk surga bi ghairi hisabin wala adzabin. Salah satunya orang yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa disiksa adalah orang-orang yang menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah. Insya Allah orang yang selalu berjamaah itu tidak dihisab dan tidak diazab, tidak disiksa, langsung wing masuk surga. Semoga kita semua masuk golongan ini, amin ya rabbal alamin. Berapa menitan? 1 menit. Dan ditanyakan, intinya 10 perkara yang saya bacakan tadi kalau kita bisa jaga, insya Allah kita selamat di dunia wal akhirah hikmahnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada benar datangnya dari Allah, kalau salah murni dari kami pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.